Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Saputra, kelas PJKR 4D, NPM 19106310 Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan pada bimbingan karir. Yang secara umum, prinsip bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas bimbingan karir. Tidak ada perkecualian, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri dan merencanakan karir sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya melalui kegiatan bimbingan karir. Yang kedua, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Bahwa setelah lulus mereka membutuhkan suatu tempat dan karya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku sekolah. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan pengembangan sosial, pribadi, dan perencanaan pendidikan karir. Pemahaman diri sebagai langkah awal dalam merencanakan karir memberikan dorongan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui segala yang ada dalam pada dirinya. Dengan pemahaman diri, siswa memiliki kemampuan dalam menentukan dan memilih karir mana yang cocok atau sesuai dan mampu memberikan kesenangan dalam menjalaninya. Lalu yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. 5. Setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Yang keenam, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada umumnya. Program materi bimbingan karir dalam penyampaian diintegrasikan dengan materi bimbingan konseling. Hal ini dilakukan karena bimbingan karir merupakan bagian dari bimbingan konseling. 7. Yang ketujuh, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Yang kedelapan, pelaksanaan bimbingan karir yang diberikan semenjak kelas 1 hingga kelas 3 di SMA memberikan pelayanan ganda, yaitu di ruangan bimbingan konseling dan di ruangan kelas. Di kelas, siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh bimbingan dan didukung partisipasi orang tua dan peran masyarakat di sekitarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sifah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di SMA menurut Soekardi adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir, dan cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus yang menjadi sasaran bimbingan karir di sekolah diantaranya: yang pertama, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self-concept. Pemahaman diri atau konsep diri adalah merupakan citra diri sendiri. Hal ini nantinya sebagai langkah awal dalam menentukan arah pilih karir yang tepat bagi siswa, sehingga tercipta adanya sikap kemandirian siswa dalam memilih karir yang sesuai dengan pemahaman dirinya. Yang kedua, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Pemahaman tentang dunia kerja meliputi pemahaman tentang informasi sebagai persyaratan penerimaan dalam dunia kerja, situasi pekerjaan termasuk dalam aspek sosial, fisik, administrasi, masa depan suatu pekerjaan, organisasinya, serta gaya hidup dalam suatu jabatan dengan dirinya. Yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, serta menghadapi hambatan-hambatan
yang mungkin akan timbul yang disebabkan oleh diri sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang keempat, agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir, agar mampu menghadapi keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Yang kelima, agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuannya dalam berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan sebagainya.